sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati semua anak cucu Adam, hati manusia semuanya, baina asbi'aini min asabi'ir rahman, semua hati manusia yang sekarang jumlahnya 7 miliar lebih itu, kata Nabi, hanya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kaqalbin wahidin, hati manusia yang banyak itu, kata Nabi, bagi Allah seperti hati yang satu. Yasrifuhu haitsu yasha, dia palingkan sebagaimana dia suka. Kalau dia suka membuat hati seseorang menjadi lurus, menjadi benar, maka dia akan lakukan begitu. Kalau sebaliknya, maka dia akan lakukan begitu. Kemudian Nabi berkata, kata Abdullah bin Amr bin al-As, Allahumma musarrifal qulub, hai Allah, zat yang memalingkan semua hati, yang mencondongkan semua hati, dicondongkan kepada kebaikan atau sebaliknya. Sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati kami, condongkanlah hati kami untuk mentaatimu. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bayangkan Nabi itu sosok yang enggak ada salahnya di hadapan kita, karena beliau contoh terbaik, pastilah orang yang paling sempurna. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekeliruan, itu Allah sudah maafkan, baik yang dulu atau yang dia lakukan saat hari tertentu atau setelahnya. Allah sudah mengampuni dosa Nabi kita. Dan kita perhatikan amal-amal solehnya, sungguhlah luar biasa, karena contoh itu memang yang terbaik. Jadi 10, jadi 100, orang enggak akan bisa melampaui poin 10 atau poin 100 itu. Pastilah mungkin 9,5, 9,6 atau 9 atau 8, jauh di bawah itu. Makanya dia menjadi contoh, karena beliaulah yang terbaik. Tapi coba kita dengarkan apa yang beliau katakan, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, zat yang memalingkan semua hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Nabi saja ternyata itu masih cemas dengan hatinya. Dan begitu juga dengan sahabat, begitupun dengan para tabi'in. Karena hati kita ini tidak bisa kita kuasai, Allah yang menguasai. Di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Di hadis yang lain, Aisyah berkata kepada Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata beliau, ibunda kita orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, anda begitu sering menyebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tadi yang memalingkan hati, yang mencondongkan hati, sekarang yang membolak-balikkan hati. Kenapa anda sering sekali menyebut ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kata beliau, hati semua anak Adam ini itu dalam genggaman Allah, bahkan hanya dalam dua jari di antara jari-jari Allah yang lain. Insya'a, kalau dia mau, maka dia buat hati seseorang itu menjadi lurus, sehingga dia tegak, sehingga dia lurus dengan aturan Allah. Wa insya'a, kalau dia mau, dia suka, azaghahu, maka dia palingkan, dia selewengkan
jauh dari ketaatan. Lalu dia membaca ayat yang tadi kita bacakan. Tidakkah kamu baca firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan selewengkan, jangan palingkan, jangan condongkan hati kami jauh dari ketaatan. Ba'da id hadaitana, setelah engkau tunjuki kami sudah dalam kebenaran, dalam hidayah, dalam petunjuk. Sudah, jangan diselewengkan, jangan dipalingkan dari hidayah itu. Bahkan tambahi untuk kami, bukan sekadar kami sudah di jalan yang lurus. Rabbana hablana, tambah karunia untuk kami, min ladunka rahmah, kucuri kami rahmat dan karuniamu, karena engkau maha pemberi karunia. Bapak Ibu yang mulia, hadis ini menggambarkan pertama, adanya sifat yang Allah punya. Sifat apa? Allah itu mempunyai jari-jari. Seperti Allah punya sifat, dia punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya sifat turun dari langit atau dari aras turun ke langit. Ini yang Allah dan Nabi-Nya telah menetapkan sifat-sifatnya. Walillahil asma'ul husna, dia punya nama dan punya sifat-sifat yang indah. Tanpa harus kita tafsirkan, tanpa harus kita selewengkan maknanya. Ya sudah, kalau Allah menyebut atau Nabi menyebutkan Allah itu punya jari, bahkan hati kita hanya dalam 2 jari di antara jari-jari yang dia punya, tidak perlu kita pertanyakan seperti apa jarinya, bagaimana bentuknya, sebesar apa ukurannya. Itu bukan urusan kita. Seperti bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan siapapun, tidak menyerupai siapapun, beda. Tapi Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dia maha mendengar dan dia maha melihat. Tanpa perlu kita tafsirkan sebesar apa telinganya, bagaimana dia mendengar, dan sebesar apa pula matanya, dan bagaimana dia melihat. Ini hukum dalam kaedah berakidah bahwa Allah punya nama dan punya sifat yang kita tetapkan sebagaimana dia tetapkan, dan begitu pun Nabi menetapkannya, tanpa harus kita palingkan maknanya atau sama sekali kita nafikan dan atau kita ganti tafsirkan dengan makna-makna yang lain. Jadi Allah punya wajah, iya. Allah punya tangan, iya. Allah punya jari, iya. Ya, Allah turun dari arasnya ke langit, iya. Tidak perlu kita pertanyakan seperti apa, bagaimana, itu enggak penting. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik ketika Allah menyebut Innallaha 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah itu bersemayam di atas aras. Tempat yang paling tinggi itu namanya aras. Aras. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu orang tahu. Bersemayam, berdiam. Wal kaifu majhul, tapi caranya seperti apa itu orang enggak tahu. Bahkan para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi, dan begitu pun tabi'in enggak pernah bertanya para sahabat. Saya kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'atun. Karena para sahabat tidak pernah mempertanyakan urusan ini kepada Nabi, mempertanyakan bagaimana bentuk istiwanya, bersemayamnya Allah itu cukup menjadi hal yang bid'ah, enggak perlu ditanyakan, enggak perlu dipertanyakan. Jadi ketika dia katakan dia punya tangan, dia punya jari, dia punya wajah, dia turun, ya sudah, kita pahami seperti bagaimana teringat oleh kita kalau kita menyebut jari, menyebut muka, menyebut turun, dan menyebut wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, tidak ada yang merasa aman dengan hatinya. Tidak ada yang merasa aman dengan dirinya. Siapapun kita, atau siapa sih kita gitu. Yang Nabi saja, yang Masya Allah tidaklah dibuka pintu surga itu kecuali beliau yang buka pertama kali, yang masuk surga pertama kali. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa beliau sendiri tidak merasa aman dengan dirinya.
Karena Allah sangat mungkin membuat hati seseorang itu menjadi lurus dan membuat hati seseorang menjadi bengkok. Mudah saja bagi Allah. Dan coba bayangkan, ketika dia sebut hati semua anak Adam itu hanya di antara dua jari di antara jari-jari Allah, kaqalbin wahid, hati manusia yang jumlah manusia sekarang itu 7 miliar lebih. Bagi Allah itu seperti mengelola satu hati manusia saja. Padahal dia bersarang dalam dada 7 miliar orang. Betapa kuasanya Allah, hebatnya Allah. Hati saya, hati bapak, hati bapak, hati bapak, hati ibu itu ada di jasad dan badan yang berbeda-beda. Kata Nabi oleh Allah, hati manusia yang terpencar-pencar dalam badan yang berbeda-beda itu kaqalbin wahidin, itu ibaratnya seperti hati yang satu. Artinya apa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Hati sianu, hati sianu, hati sianu. Hati orang baik, hati orang jahat, hati yang sangat durhaka, bahkan hati orang yang paling taat, dia tidak boleh merasa aman dengan dirinya karena Allah berkuasa atas dirinya, bahkan dengan hanya 2 jari di antara jari-jari yang ada. Maka penting bagi kita untuk merasa cemas dengan diri kita. Penting kita merasa bahwa amal-amal yang sudah kita kerjakan itu amal-amal yang sudah lewat. Amal-amal yang akan datang kita enggak tahu seperti apa. Dan Nabi kita yang amal solehnya sungguh luar biasa itu, dia katakan insya'a aqamahu pada Aisyah, kalau dia suka maka dia akan buat hati itu menjadi lurus, hatiku, hati beliau. Wa insya'a azawahu, dan kalau Allah suka dia akan palingkan hatiku, hati beliau, hati Nabi. Apalagi kita yang kepala kita, hati kita ini isinya lebih banyak urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Yang hati dan kepala kita ini, kalau dia berfikir, kalau dia merenung, yang kita fikirkan, yang kita renungkan itu adalah dunia kita, dunia dengan segala permasalahannya. Beda dengan Nabi. Teladan kita, coba ya, ini Nabi ketika Abu Bakar sama Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain itu duduk, sampai kemudian Abu Bakar melirik kepala Nabi, dan kepala Nabi ternyata sudah beberapa helai putih warnanya. Syibta ya Rasulullah, kata Abu Bakar, Anda kelihatan beruban ya Rasulullah. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud itu hanya 14 helai ubannya. Saya sudah berapa uban? Kepala kita sudah berapa uban? Tapi coba bedakan, apa yang membuat kita beruban dan apa yang membuat Nabi beruban? Beda. Kalau dicat rambutnya enggak beruban ya kan? Beruban dia ganti warna, dihitamkan lagi. Nabi kata beliau alaihi salatu wasalam, ya aku sudah beruban, syayyabatni uhud wa akhawatuha. Aku ini beruban. Kenapa beruban? Karena memikirkan surat Uhud dan surat-surat yang serupa dengannya. Jadi apa yang membuat dia beruban? Wahyu, ketaatan, perintah, amal soleh, itu yang membuat beliau beruban. Ada apa? Bahkan dalam tafsir dikatakan ada satu ayat yang dalam surat Uhud itulah ayat yang membuat Nabi beruban. Dia ada surat Uhud, dia sudah ada surat Al-Mursalat, dia juga ada surat An-Naba yang membuat Nabi beruban. Ayat-ayat itu bicara tentang akhirat, tentang kiamat, tentang pembalasan, tentang perintah untuk taat kepada Allah. Di 112 surat Uhud 112 kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata ahli tafsir, inilah di antara ayat di surat Uhud itu yang membuat kepala Nabi beruban. Apa bunyinya? Perintah untuk beristiqamah, perintah untuk terus berada tegak lurus dalam ketaatan kepada Allah. Perintah itu membuat Nabi beruban. Padahal solat Nabi itu kan panjang kan,
Tilawah Nabi itu kan banyak kan, infaknya Nabi itu sangat banyak, sampai-sampai kekurangan karena gara-gara berinfak. Tapi beliau diminta oleh Allah untuk terus begitu, terus begitu, terus begitu. Fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kamu sebagaimana istiqamah itu diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang telah bertaubat bersamamu. Tapi jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin hari ini orang Masya Allah taat sekali, besok tiba-tiba tidak taat. Hari ini orang Masya Allah baca Quran sangat banyak, besok tiba-tiba enggak satu huruf pun dibaca. Masya Allah, ada orang sepekan Masya Allah salatnya, enggak mau ketinggalan. Tiba-tiba di pekan berikutnya ada malas, ada futur, ada jauh. Ada orang Masya Allah sangat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, telinga, tangan dan kakinya. Tiba-tiba sepekan berubah, sebulan berubah, setahun berubah. Makanya Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi merasa penting untuk menjaga hatinya dan bermohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hatinya dalam taat kepada Allah, dan bermohon kepada Allah agar hati itu dicondongkan dalam ketaatan, kita perlu berikhtiar bagaimana caranya kita agar kita pun terpacu untuk contoh Nabi dalam hal beristiqamah, dalam hal meneguhkan hati dalam ketaatan, dalam hal condong di dalam ketaatan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu yang mulia, harus sadarkan diri kita bahwa perintah-perintah Allah itu sebenarnya kalau kita tunaikan, manfaatnya untuk kita dan sekarang. Larangan-larangan Allah itu kalau kita tunaikan, kalau kita kerjakan juga, itu berbahaya untuk kita dan sekarang. Kita harus membuang pepatah kita yang sering kita dengar itu di kampung kita ini, urusan ejo-ejo tali-tali. Itu orang Payakumbuh, saya tahu. Anggotanya di Solok tahu enggak? Di Padang tahu enggak? Enggak. Apa itu? Apa itu Ustaz? Isu-isu kini-kini. Pokoknya kalau menguntungkan sekarang ambil, kita enggak peduli seperti apa. Kalau rasanya ini menguntungkan ambil, walaupun itu enggak punya kita. Kalau itu rasanya menguntungkan sikat, walaupun itu orang lain yang punya. Enggak, jangan. Itu bukan sekedar urusan nanti dan urusan akhirat. Jangan ada yang berpikir begitu. Allah mengatakan di surat An-Nahl 97. Apa kata Allah? Jadi harus kita yakinkan, sadarkan diri kita bahwa beramal soleh itu kebaikannya akan kembali kepada kita dan sekarang. Kenapa orang malas berbuat amal soleh? Kata dia itu kan nanti, urusannya nanti setelah mati, urusan akhirat, urusan sorga. Kenapa orang tidak peduli dengan aturan? Ini dilarang, ini enggak boleh. Itu kan nanti. Kesolehan dan kesalahan itu berefek di dunia. Berefek. Allah katakan di An-Nahl 97 itu. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal soleh, dia ikuti perintah Allah, dia taat, lakukan amal-amal soleh itu. Asal dia beriman, laki-laki ataupun perempuan, Allah berjanji, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia di dunia dengan hidup yang lebih baik, dengan hidup yang lebih berkualitas, dengan hidup yang lebih tenang, yang lebih cukup, yang lebih damai, yang lebih bahagia. Itu bukan urusan nanti. Amal soleh itu bukan urusan nanti, sekarang. Bahkan di surat Thaha 132 Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk salat, sabarlah dalam menunaikannya. Sabar. Salat enggak perlu buru-buru.
Solat, ya bersabar, nikmati solat itu, bersabarlah dalam menunaikannya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku enggak butuh rezeki dari kalian, tapi nahnu narzuquk, kami yang akan beri kamu rezeki. Coba lihat, renungkan ayat itu. Kata Allah, suruh keluargamu salat, ujungnya apa? Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Karena ada orang yang merasa kalau dia taat, itu produktivitasnya terhambat. Ada orang yang merasa bahwa kalau dia sibuk dengan amal soleh, itu rezekinya akan berkurang. Ya, nanti kalau lama-lama solat, lama-lama ngaji, lama-lama beramal soleh, atau banyak puasa, nanti produktivitasnya jadi kurang. Kata Allah, enggak, solatlah, bersabarlah, kami akan beri kamu rezeki. Karena ada orang, ya kalau ke masjid habis pula waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam. Kita di pasar aja lah solat, ada ruangan, kan 5 menit selesai. Daripada habis waktu setengah jam, di pasar aja lah solat sendiri-sendiri 5 menit, 10 menit selesai. Kata Allah, jangan begitu. La nas'aluka rizqa. Setelah Allah perintahkan solat, bersabar dalam solat, kata Allah, kami enggak minta rezeki kepada kamu, tapi kami yang beri kamu rezeki. Setelah perintah solat, kata Allah, kami akan jamin rezeki kamu. Boleh lihat di tangga kita, boleh lihat kawan-kawan kita. Kalau ada orang yang solatnya benar, rajin ke masjid, rajin beramal solat, coba lihat, ada enggak di antara mereka yang kerjanya minta-minta? Allah jamin. Kalau ada, berarti ada yang salah dalam ibadahnya, dan Allah sudah menjamin. Harus yakin kepada diri kita, beramal soleh itu berguna sekarang dan nanti dalam kubur, nanti pada hari berbangkit, nanti dalam kehidupan selanjutnya. Apa yang mulia? Coba kita mungkin yakin. Semangatnya adalah amal soleh itu berguna. Ramadan saja lewat, alhamdulillah kita selesaikan amal soleh kita di bulan Ramadan. Banyak orang sebelum Ramadan itu fisiknya tidak sehat. Ada yang sering migrain, ada yang ininya sakit, ada yang ininya sakit. Di bulan Ramadan mereka katakan, alhamdulillah Ustaz, selama Ramadan sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya halal bihalal di rumah sakit umum daerah Solo. Tolong cek ya, tolong cek. Mana pasien Bapak Ibu yang lebih banyak sebelum Ramadan? Mana yang lebih banyak? Kata mereka, pasien kami di bulan Ramadan turun 60%. Karena amal soleh itu berguna, bukan hanya nanti, bukan hanya dalam tanah, bukan hanya saat berbangkit. Sekarang itu berguna. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itulah kenapa kemudian Allah mengatakan dalam kursi, kata Allah, tafarraq li ibadati, seriuslah dalam beribadah kepadaku. Serius ya, serius, sungguh-sungguh beribadah kepadaku. Kalau kalian serius bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, amla'u sadraka ghinan, aku akan cukupkan kekayaan dalam dada kalian. Aku penuhi dada kalian dengan perasaan cukup. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup kekurangan kalian. Artinya apa? Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Wa illam taf'al, tapi kalau enggak serius, enggak sungguh-sungguh dalam beramal saleh, enggak serius bersungguh-sungguh dalam taat beribadah kepada Allah, kata Allah dalam hadis kursi itu, amla'u yadaika syughlan, aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan bekerja. Sibuk aja bekerja, sibuk. Wala asuddu faqraka, dan aku tidak tutup kebutuhan kalian. Coba. Jadi harus menjadi ideologi kita, keyakinan kita bahwa amal soleh itu berguna untuk kita sekarang. Pergi ya, amal soleh enggak pergi. Kenapa? Karena kebaikan itu untuk kita. Bukan hanya Ramadan, tapi sekarang juga. Dan sebaliknya, kesalahan itu berbahaya, bukan hanya nanti dalam tanah, ada siksa kubur, saat berbangkit, ada mizan, ada neraka. Bukan hanya itu.
sekarang dia berbahaya. Allah katakan, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang menimpamu. Apa musibah yang kita enggak suka? Sakit, terkilir kakinya, jatuh dari kendaraan, anak sakit, ini rezeki susah, ini kehidupan kok sulit banget ya. Pokoknya semua yang kita enggak suka itu kita sebut sebagai musibah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydin nas. Semua itu datang karena ulah perbuatan kalian. Coba. Keburukan yang menimpa kita itu adalah sebab terjadinya musibah dalam diri kita. Bahkan wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak sekali kesalahan. Kalaulah Allah bayar setiap kesalahan kita itu, langsung Allah hukum, mungkin enggak ada kita yang bisa tersenyum setiap hari. Pagi bersalah, matanya, telinganya, mulutnya, nanti siang Allah hukum. Ada yang salah di sore hari, nanti malam atau pagi, besok Allah hukum. Tapi Allah katakan, tidak ada musibah yang menimpamu illa bima kasabat aydin nas, kecuali itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Tapi wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan. Dan kalau kita ada mendapatkan sesuatu yang tidak menggembirakan, itu kembali kepada koreksi kepada diri kita. Kenapa begini ya? Adakah yang salah? Apa masalahnya? Saya sudah begini, patuh sama Allah, tapi kok masih begini juga ya? Koreksi. Karena Allah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali itu adalah akibat dari perbuatannya. Wa ya'fu an katsir, banyak sekali kesalahan manusia Allah maafkan. Makanya ketika Allah mengatakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un, kami rasakan kepada mereka azab yang ringan, yang kecil, sebelum azab yang berat, yang besar. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Apa maksud dari azab yang ringan, yang kecil ini? Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, itu adalah semua musibah, semua hal yang tidak mengenakkan kita di muka bumi ini. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan itu Masya Allah, teguran dari Allah itu kita harapkan. Karena enggak ada orang yang tidak bersalah, yang tidak khilaf. Yang jadi masalah adalah kalau orang kemudian khilaf, Allah kemudian enggak menegur. Itu yang jadi masalah. Apalagi sebaliknya, dia jauh dari Allah, jauh dari taat kepada Allah, tapi kayaknya hidupnya happy-happy aja. Itu yang jadi masalah. Semakin dia terjauh dari Allah, lalu semakin berlipat rezekinya. Itu yang jadi masalah. Dan ada itu yang disebut dengan istidraj namanya. Jadi pertama, gimana caranya Ustaz agar kita ini bisa istiqamah, agar hati kita ini teguh dalam ketaatan, agar kita ini semua, ya seperti yang Nabi katakan, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami untuk terus menerus taat kepadamu. Yakinkan diri kita bahwa ketaatan itu berguna untuk kita. Dan bukan hanya nanti dalam tanah, bukan hanya nanti saat berbangkit, tapi sekarang. Yakinkan diri kita bahwa semua masalah itu lahir karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sehingga kita enggak berani, ya ngapain. Kalau kita berbuat baik, hakikatnya kita sedang mengundang kebaikan. Kalau kita berbuat baik, kita sedang bertanam kebaikan dan kita akan memanen banyak kebaikan. Kalau kita bertanam kesalahan, saatnya kita menunggu panen keburukan kita. Bukan hanya nanti, besok, di akhirat, tapi bahkan sekarang di dunia. Yakinkan diri agar mudah bagi kita untuk taat kepada Allah, karena ketaatan kita itu berguna sekarang. Apalagi Ustaz? Yang kedua, agar kita terus menerus bisa dalam keadaan taat kepada Allah, kita bisa berkaca kepada kehidupan salafus soleh. Nabi, ya, contoh terbaik.
Kata orang itu kan Nabi. Tapi ada umat Nabi, para sahabat, ada para tabi'in. Masya Allah, Bilal bin Rabah disiksa oleh orang kafir, dia tetap sabat, tetap kokoh, enggak bergeser. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud di waktu duha, di awal-awal Islam, Abdullah bin Mas'ud yang suaranya Masya Allah itu, yang Nabi bahkan pernah minta Iqra' alayya, ya, karena seperti seruling Nabi Daud suaranya Abdullah bin Mas'ud itu. Dia kecil kakinya sampai kemudian sahabat heran dan meledeknya. Dia manjat lalu kemudian terbuka kainnya itu sehingga nampak betisnya yang kecil, sehingga sahabat-sahabat lain kemudian heran, meledek, ya kecil sekali betisnya. Kata Nabi, itu betis yang kecil itu di sisi Allah lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Orang ini ketika mendapat ya surat Ar-Rahman, dia angkat suaranya dengan semadu-madunya di waktu duha dan kemudian didengar oleh orang-orang kafir di rumahnya. Ya, sudahlah, kemudian dijemput lalu disiksa. Itu tidak membuat dia putus asa, enggak membuat dia kemudian ya sudah ngapain sih. Bahkan besok dia ulang lagi. Sabar, teguh, ya kokoh dalam ketaatan kepada Allah walaupun dia mendapatkan tekanan. Sa'id bin Musayyib, ini tabi'in. Masya Allah, apa yang dia lakukan selama 50 tahun, salat di masjid dan selalu berada di saf pertama tanpa ada bolongnya. Masya Allah, 50 tahun di saf pertama. Begitu kokohnya, begitu ya menjaga agar terus dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan ada tabi'in yang lain selama 40 tahun di waktu salat zuhur dia di masjid ketika orang azan. Jadi dia masuk masjid, orang belum azan zuhur. Berapa lama itu? 40 tahun menunggu waktu salat zuhur datang. Jadi ketika azan dia sudah di masjid. Berapa lama? 40 tahun. Kita kan enggak mendisiplinkan. Ya, pekan ini saf pertama, hari ini saf pertama, besok saf kedua, besok saf ketiga, besok saf keempat. Ya, berikutnya mungkin sudah masbuk begitu. Ini 50 tahun di saf pertama. Dan ada orang selalu berada di dalam masjid ketika salat zuhur belum masuk, dan itu hanya batal kalau dia musafir atau dia sakit. Kalau dia enggak musafir, kalau dia enggak sakit, dia sudah di masjid ketika orang belum azan zuhur. Berkacalah kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Dia sadar keyakinan dalam dirinya bahwa kesolehan itu berguna untuk dirinya sekarang. Ini bukan urusan nanti, ya, besok, ya, bukan dalam kubur, bukan pada saat berbangkit, tapi dalam kehidupan dunia. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia, sebagai hamba Allah, agar kita terus bisa berpacu dalam kebaikan dan selalu dalam keadaan berpaling atau dipalingkan, dicondongkan oleh Allah dalam ketaatan, kita perlu melihat orang-orang yang kita jadikan sebagai model, contoh. Jadi perlu berkompetisi dalam kebaikan. Sahabat sepanjang umur mereka itu mereka enggak pernah berkompetisi dalam urusan dunia. Minggu kemarin jalan di pasar Sianu beli mobil baru. Enggak ada sahabat itu yang berpikir besok saya beli lagi yang baru. Lewat ke rumah sana, rumahnya bagus, saya akan bangun lagi rumah lebih bagus dibanding rumah yang dia punya. Enggak ada sahabat yang berpikir begitu. Sahabat itu berpikir orang beramal soleh tapi aku enggak bisa. Kompetisinya adalah dalam kesolehan, bukan dalam urusan dunia. Datang orang-orang miskin menghadap Nabi karena akan berangkat pergi berperang. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Beberapa orang miskin pengen pergi berjihad tapi enggak punya uang. Bukan sekadar untuk pergi berperang memodali diri mereka, tapi
enggak punya bekal yang cukup untuk mereka tinggalkan untuk anak dan istrinya. Lalu datang menghadap ya Rasulullah, tolong modali kami untuk pergi berperang. Kata Nabi, aku juga sedang tidak punya sekarang. Di mana? Dan kita tahu berperang itu bukan pergi santai, bukan pergi liburan, bukan pergi bermain-main, tapi itu ya berjuang, berdarah-darah, bahkan sampai mati terjadi dalam peperangan. Azan dulu. Mau azan dulu. Saya boleh tambah sedikit ya. Salam. Allahumma la bahdi. Sallallahu alaihi. Baik. Jadi kita
perlu untuk mempunyai orang-orang yang jadikan sebagai model dalam kesolehan. Nabi seperti ini, sahabat seperti ini, dan orang-orang sekarang jadi model yang memang orang-orang yang layak dijadikan sebagai contoh. Di masa sahabat, orang-orang yang diperintah untuk pergi berjihad lalu kemudian tidak punya kemampuan, datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, kami pengen pergi berjihad tapi enggak punya uang. Bisakah anda memberangkatkan kami?" Ya, mungkin untuk berangkat tidak perlu begitu banyak modal, tapi ada modal yang ditinggalkan untuk keluarga. Kata Nabi, "Aku juga sedang tidak punya uang. Enggak cukup juga bekal untuk diberikan kepada kalian." Lalu kata Nabi, "Pulanglah, mudah-mudahan nanti ada peluang lagi, ada uang dan kalian bisa berangkat." Ketika Nabi perintahkan orang-orang ini untuk pulang, apa yang terjadi? Allah katakan dalam Quran, tidak ada dosa wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa bagi mereka, orang yang datang kepadamu tadi agar diberangkatkan pergi berperang, tapi engkau tidak bisa memodali mereka untuk pergi berperang. Kata Allah, wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu. Kata Allah, katakan aku enggak punya. Thumma tawallau, lalu orang ini kemudian pulang. Tadi berniat berangkat, enggak ada modal dan Nabi juga enggak mampu. Kata Nabi, pulanglah. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini ketika mereka tidak bisa berangkat pergi berperang? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Mereka pergi, pulang, balik kanan gitu ke rumah masing-masing, tapi air mata mereka bercucuran. Jadi bukan karena gembira, bukan terharu, sedih. Kenapa ya aku enggak bisa pergi berperang? Aku ini miskin, aku ini enggak punya modal, enggak bisa pergi beramal soleh dalam bentuk jihad. Lalu mereka sedih karena mereka lihat Syanu bisa, Syanu bisa, Syanu bisa. Kenapa aku enggak bisa ya? Ketika aku enggak punya, itu ada kesedihan. Jadi kompetisi sahabat itu dalam amal soleh. Datang orang-orang miskin lain menghadap Nabi, komplain. Apa yang mereka komplainkan? Enak jadi orang kaya. Kenapa memangnya? Mereka solat seperti kami solat. Satu, mereka solat, kami solat, sama-sama satu. Yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa, dua-dua. Tapi yang ketiga, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta terbaik, kami enggak bisa, 3-2. Jadi mereka bisa solat, bisa puasa, sama-sama bisa solat, sama-sama bisa puasa. Karena itu ibadah untuk orang miskin dan orang kaya. Giliran bersedekah mereka enggak bisa, itu sedih. Jadi mereka enggak gelisah, tidak cemas, enggak khawatir, enggak ada iri melihat Syanu rumahnya Masya Allah, kendaraannya Masya Allah, kebun kurmanya Masya Allah, binatang ternaknya Masya Allah. Enggak. Yang mereka permasalahkan adalah mereka tidak bisa beramal soleh seperti orang lain bisa beramal soleh. Kalau kita ingin agar hati kita terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, maka jangan lihat diri kita sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya sudah khatam Quran sekian kali. Alhamdulillah, saya sudah bisa solat malam sekian rakaat. Saya sudah bisa solat duha biasa, solat sunat sekian. Alhamdulillah. Tapi contoh terbaik kita ada Nabi, lalu para khulafaur rasyidin, lalu sahabat-sahabat lainnya. Agar apa? Agar kita terus naik. Jadilah contoh. Jangan kemudian lihat bapak saya aja begitu, ibu saya begitu, guru saya begitu. Itu enggak layak jadi contoh. Contoh kita adalah Nabi, contoh kita adalah para sahabat, orang-orang pilihan. Agar apa? Kalau kita beramal soleh, kita enggak merasa cukup dengan amal kita, Syanu lebih baik. Berikutnya Pak Ibu yang mulia, agar kita terus bisa dalam kesolehan dan dalam ketaatan, kita perlu membangun relasi dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang taat. Kenapa? Karena pengaruh kawan itu sangatlah besar. Kalau kawan kita suka ngafe, pastilah kan kita akan ngafe. Ya, malam minggu, setiap malam minggu kafe, pastilah. Kalau kawan kita suka nongkrong di warung kopi, ya sudah, kita pasti akan duduk di warung kopi. Kalau kawan kita suka ngobrol yang enggak jelas, kita akan ikut. Tidak masalah kenal dengan Syanu, say hello, apa kabar? Enggak ada masalah dengan itu. Tapi
Tapi memilih teman itu berpengaruh. Ya. Karena teman itu pasti kita cari, atau dia akan cari kita. Kalau enggak teman namanya. Sekedar kenalan. Ketemu orang di pasar, apa kabar? Halo, sekedar itu kan ya. Tapi kalau teman enggak ketemu seminggu, kita akan datang ke tempat dia. Bahkan enggak ketemu 3 hari, kita akan datang ke tempat dia. Atau kalau kita enggak mencari dia, dia akan cari kita. Kalau dia adalah orang-orang baik, maka kita akan terbawa kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau dia adalah orang-orang jahat, jauh dari ketaatan, kita akan ikut dengan apa yang dia lakukan. Makanya Masya Allah, tamsil dari Nabi itu sangat indah. Kata beliau, berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Masya Allah, nyaman. Beda ya, pergi ke tempat jual parfum itu kan nyaman, wangi. Ya, walaupun enggak beli, ya sini cobaan yang baru nih, gitu kan ya. Tapi berteman dengan orang jahat yang jauh dari ketaatan itu seperti berteman dengan pandai besi. Sekarang sudah enggak banyak lagi pandai besi itu. Mungkin enggak tahu juga anak-anak kecil seperti apa sih orang bikin sabit, bikin apa cangkul seperti apa. Dulu kan kita lihat tiap kampung itu ada. Sekarang dia lihat aja itu pasar, ini sudah bisa beli di sini. Tapi coba pergi ke tempatnya. Itu di kampung kita di Pasar Taram tuh lihat, ya 5 meter dari dia kita merasa kepanasan, panasnya, nggak nyaman. Kita ingin menjauh. Nah, berteman dengan mereka tuh nggak nyaman. Maka pastikan agar kita terus dalam ketaatan kepada Allah seperti doa Nabi tadi. Kita butuh kawan, butuh. Jadi orang-orang ini adalah peluang beramal soleh, peluang untuk taat. Yang terakhir, yang keempat atau yang kelima, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi itu mendengarnya, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Kenapa? Karena Quran itu Masya Allah, Allah katakan qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia pelajaran yang paling berharga dari Tuhan kalian. Tidak ada yang berharga dibandingkan dengan itu, dari Allah datangnya. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi semua penyakit yang tersembunyi dalam dada. Dan petunjuk, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi jangan Ramadan selesai kita selesai juga dengan Quran. Ramadan selesai kita selesai dengan puasa. Ramadan selesai kita selesai juga dengan solat duha, dengan solat malam, enggak. Karena kita butuh suasana seperti Nabi katakan, tsabbit qalbi ala dinik. Kita butuh, kenapa? Karena kita butuh status bersama Allah. Lupakan status kita dengan manusia. Lupakan kalau orang enggak ingin berteman dengan kita, kalau orang ingin menjauh dengan kita, enggak masalah. Tapi berfikirlah agar status kita istimewa di sisi Allah. 2 aja, kata Allah. Kalau kamu ingin dekat dengan aku, kata Allah, maka sempurnakan amal-amal fardumu. Kalau kamu ingin statusnya aku cintai, jadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah, maka perbanyaklah amal-amal sunat. Jadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi atau qulubana ala ta'atik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.